Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai menganalisis populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yang mana di sini ada Lindsay Sapitri dengan NPM A1G020016. Yang kedua ada Indri Puspitasari dengan NPM A1G020036. Yang ketiga ada Lydia Puspitasari dengan NPM A1G020077. Yang keempat ada Richa Saputri dengan NPM A1G020157. Yang kelima ada Windy Dwi Saputri dengan NPM A1G020159. Dan yang keenam ada Sarah Nabila Borupasaribu dengan NPM A1G020168. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas di sini, yang pertama yaitu pengertian populasi, yang kedua pengertian sampel, dan yang ketiga teknik sampling. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu pengertian populasi. Pengertian menurut para ahli. Terdapat beberapa pengertian populasi menurut para ahli, antara lain, yang pertama menurut Sugiono 2001, halaman 55, populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian menurut Margono tahun 2004 halaman 118, populasi itu adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Dan menurut Perlinger Purchan tahun 2004 halaman 193, populasi itu merupakan semua anggota kelompok orang atau kejadian, objek yang telah dirumuskan secara jelas. Menurut Margono, tahun 2004, halaman 119, populasi itu dapat dibedakan ke dalam hal berikut ini, yaitu yang pertama, populasi teoreteris atau theoretical population, di mana theoretical population ini adalah sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Dan yang kedua, yaitu populasi yang tersedia atau accessible population, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Kemudian, menurut Margono 2004 halaman 119-120 pun menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian itu harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini. Yang pertama, populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Dan yang kedua, yaitu populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang kedua yaitu pengertian sampel. Margono 2004 halaman 121 menyatakan bahwa sampel itu adalah sebagai bagian dari populasi. Sebagai contoh, monster yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hadi dalam Margono 2004 halaman 121 itu menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian itu timbul disebabkan hal berikut. Yang pertama, peneliti itu bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. Dan yang kedua, yaitu penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian itu dilakukan dengan berbagai alasan. Nawawi dalam Margono 2004 halaman 121 mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yakni yang pertama ukuran populasi.
Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya itu bersifat konseptual, karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas atau terhingga, yang jumlahnya sangat besar. Tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid sekolah dasar misalnya, yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Maka dari itu, pemilihan sampel itu lebih tepat untuk digunakan. Yang kedua, masalah biaya. Besar kecilnya biaya itu tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah salah satu cara untuk mengurangi biaya. Yang ketiga yaitu masalah waktu. Penelitian sampel itu selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan itu diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih tepat untuk dipilih. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, dalam suatu penelitian, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu, penelitian ini harus dilakukan hanya pada sampel saja. Kemudian yang kelima yaitu masalah ketelitian. Masalah ketelitian itu adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi itu belum tentu ketelitian terselenggara. Boleh jadi, peneliti akan bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari hal itu semua, maka penelitian terhadap sampel itu memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir yaitu masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti yaitu apakah kegunaan dari hasil peneliti sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Yang ketiga yaitu teknik sampling. Teknik sampling itu adalah teknik pengambilan sampel. Margono 2004 halaman 125 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling itu adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, itu terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Antara lain yaitu yang pertama, probability sampling. Dalam Sugiono tahun 2001 halaman 57 menyatakan bahwa probability sampling itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam probability sampling itu terdapat beberapa teknik. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling ini adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau mewakili populasi. Namun, cara simple random sampling ini bila dilakukan itu bersifat homogen. Teknik ini juga dapat digunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi itu tidak terlalu besar. Yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Stratified random sampling ini biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.
Yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat yaitu cluster sampling atau area sampling. Teknik ini disebut juga sebagai cluster random sampling. Teknik ini biasanya digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data itu sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan data populasi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu non-probability sampling. Menurut Sugiono tahun 2001 halaman 60, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel non-probability sampling ini meliputi yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis itu adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Misalnya, anggota populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yakni nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel ini dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Kemudian yang kedua yaitu sampling kuota. Menurut Sugiono 2001 halaman 60 menyatakan bahwa sampling kuota itu adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Dalam teknik jumlah populasi ini tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau kuotum tertentu terhadap kelompok. Kemudian yang C yaitu sampling eksidental. Sampling eksidental itu adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kemudian, menurut Margono 2004 halaman 127 menyatakan bahwa dalam teknik ini, pengambilan sampel itu tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Misalnya, penelitian tentang pendapat umum mengenai pemilu dengan mempergunakan setiap warga negara yang telah dewasa sebagai unit sampling. Peneliti mengumpulkan data langsung dari setiap orang dewasa yang dijumpainya, sampai jumlah yang diharapkan terpenuhi. Yang keempat yaitu sampling purposive. Sampling purposive ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposing sampling ini didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Yang kelima yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh itu adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampel jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dan yang terakhir yaitu snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel.
Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, maka makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif, maka banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Teknik sampel ini ditujukan pada snowball sampling. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.